Laporan keuangan terdiri dari beberapa komponen utama yang memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah elemen-elemen yang harus ada di laporan keuangan. 1. Laporan laba rugi atau income statement, pendapatan atau revenue, harga pokok, penjualan atau HPP, laba kotor, beban operasional atau gaji, sewa, utilitas, dan lain-lain, laba operasional, beban pajak dan bunga, dan laba bersih. 2. Laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet, aset aktiva, kas piutang, persediaan properti, peralatan, dan lain-lain, liabilitas atau kewajiban, utang usaha, pinjaman bank, utang pajak, dan lain-lain, ekuitas, modal pemilik, laba ditahan, dan lain-lain. 3. Laporan arus kas atau cash flow statement, arus kas dari operasi atau penerimaan dan pengeluaran bisnis, arus kas dan investasi atau pembelian dan penjualan aset, arus kas dan pendanaan atau pinjaman, pembayaran, dividen, dan lain-lain. 4. Laporan perubahan ekuitas atau statement of change equality, perubahan modal pemilik, laba atau rugi bersih, dividen yang dibayarkan. 5. Catatan atas laporan keuangan atau notes to financial statement, penjelasan kebijakan akuntansi, detail tambahan tentang aset, liabilitas, dan transaksi khusus, informasi lain yang relevan. Kelima, elemen ini memberikan gambaran lengkap tentang kondisi keuangan suatu perusahaan. Jika bisnisnya besar atau mengikuti standar internasional seperti IFRS atau PSAK, laporan keuangan harus lebih detail dan diaudit secara profesional. Untuk menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap, Anda perlu mempersiapkan beberapa dokumen penting. Berikut adalah daftar dokumen yang harus disiapkan. 1. Dokumen transaksi keuangan, faktur penjualan, faktur pembelian, bukti pembayaran dan penerimaan kas, bukti transfer bank, laporan penjualan harian atau mingguan dan bulanan, laporan penerimaan dan pengeluaran kas. 2. Dokumen perbankan, rekening koran bank, bukti setoran dan penarikan bank, giro dan cek yang dikeluarkan. 3. Dokumen utang dan piutang, daftar piutang pelanggan, daftar utang ke pemasok, bukti pembayaran utang dan penerimaan piutang. 4. Dokumen persediaan, laporan stok barang, kartu stok atau kartu persediaan, bukti pembelian dan penjualan. 5. Dokumen pajak, bukti pembayaran pajak, laporan pajak bulanan atau tahunan, surat pemberitahuan pajak. 6. Dokumen gaji dan karyawan, daftar gaji karyawan, slip gaji, bukti pembayaran gaji, laporan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. 7. Dokumen aset tetap, daftar aset tetap, mesin kendaraan dan bangunan, bukti pembelian aset, bukti penyusutan aset. 8. Dokumen pendukung lainnya, kontrak kerja sama atau perjanjian bisnis, catatan biaya operasional, laporan laba rugi periode sebelumnya. Dokumen-dokumen ini akan membantu dalam proses pencatatan akuntansi, audit, dan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Pengumpulan portofolio, dokumen dari konteks laporan keuangan bertujuan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang diperlukan tersedia, terorganisir, dan siap digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Berikut adalah langkah-langkahnya. 1. Menentukan jenis dokumen yang dibutuhkan. Dokumen transaksi, faktur penjualan, faktur pembelian, bukti pembayaran, dan lain-lain. Dokumen bank, rekening koran, slip setoran, cek, bukti transfer. Dokumen utang dan piutang, daftar utang piutang, bukti pembayaran, laporan lagi. Dokumen pajak, bukti pembayaran pajak, laporan SPT. Dokumen gaji dan karyawan, slip gaji, daftar gaji, laporan BPJS. Dokumen aset tetap, bukti pembelian, daftar aset, bukti penyusutan. 2. Mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori. Buat folder fisik atau digital untuk setiap kategori dokumen.
Gunakan sistem penerimaan PIL yang konsisten, misalnya faktur penjualan, simpan dalam urutan waktu, bulanan atau mingguan. 3. Digitalisasi dokumen. Scan dokumen fisik dan simpan dalam format PDF atau gambar. Gunakan Cloud, Google Drive, Dropbox, atau software akuntansi untuk penyimpanan dokumen. Pastikan dokumen terdeteksi jika berisi data sensitif. 4. Melakukan review dan verifikasi. Pastikan tidak ada dokumen yang hilang atau tidak lengkap. Cocokkan dengan catatan akuntansi untuk menghindari kesalahan pencatatan. Lakukan audit internal jika diperlukan. 5. Menyusun laporan berdasarkan dokumen yang dikumpulkan. Gunakan data dari dokumen untuk menyusun laporan laba rugi, neraca, arus kas, dan lain-lain. Pastikan semua angka dalam laporan sesuai dengan dokumen pendukung. Dengan pengelolaan portofolio dokumen yang baik, proses penyusunan laporan keuangan akan lebih efisien dan akurat. 3. Dokumen utang dan piutang. Daftar piutang pelanggan, rincian tagihan yang belum dibayar. Daftar utang pemasok, rincian kewajiban yang harus dibayar. Bukti pembayaran utang atau penerimaan piutang, transfer atau kwitansi pembayaran. Fungsi: mendukung penyusunan neraca dan analisis likuiditas. 4. Dokumen pajak. Faktur pajak, bukti pengenaan pajak dalam transaksi. Bukti setoran pajak, bukti pembayaran PPN, PPh, atau pajak lainnya. SPT, surat pemberitahuan pajak, laporan pajak tahunan atau bulanan. Fungsi: diperlukan untuk kepatuhan perpajakan dan pelaporan pajak. 5. Dokumen gaji dan karyawan. Daftar gaji karyawan, rekap penggajian bulanan, slip gaji, bukti pembayaran gaji per karyawan, bukti pembayaran BPJS dan pajak karyawan, bukti setoran BPJS dan PPh 21. Fungsi: dukung laporan beban operasional dan kepatuhan tenaga kerja. 6. Dokumen aset tetap. Daftar aset tetap, rincian aset seperti mesin, kendaraan, properti, bukti pembelian aset, faktur atau kontrak pembelian, bukti penyusutan, perhitungan dan pencatatan depresiasi aset. Fungsi: digunakan dalam penyusunan neraca dan laporan laba rugi. 7. Dokumen pendukung lainnya. Kontrak dan perjanjian bisnis, kesepakatan dengan pihak eksternal, laporan stok barang, data persediaan untuk mendukung laporan keuangan, catatan biaya operasional, bukti pembayaran sewa, listrik, internet, dan biaya lain. Fungsi: memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Kesimpulan: identifikasi portofolio dokumen ini membantu perusahaan dalam mengelola keuangan dengan lebih sistematis. Dengan memilih dan mengelompokkan dokumen berdasarkan kategori, proses penyusunan laporan keuangan menjadi lebih akurat dan efisien. Identifikasi portofolio dokumen dalam laporan keuangan berarti mengklasifikasikan dan mencatat semua dokumen yang dibutuhkan untuk memastikan kelengkapan serta akurasi laporan. Berikut adalah cara mengidentifikasi portofolio dokumen berdasarkan jenis dan fungsinya. 1. Dokumen transaksi operasional. Faktur penjualan, bukti transaksi penjualan barang atau jasa. Faktur pembelian, bukti transaksi pembelian barang atau jasa. Bukti pembayaran dan penerimaan kas, bukti transfer, kwitansi, nota pembayaran. Laporan penjualan dan pembelian, ringkasan transaksi harian atau bulanan. Fungsi: mendukung laporan laba, rugi, dan pencatatan arus kas operasional. 2. Dokumen perbankan, rekening koran, bank statement, ringkasan transaksi bank dalam periode tertentu, slip setoran dan penarikan, bukti transaksi uang masuk dan keluar dari rekening, cek dan giro, bukti pembayaran kepada pihak lain. Fungsi: digunakan dalam rekonsiliasi bank dan pencatatan arus kas. 3. Dokumen utang dan piutang. Daftar piutang pelanggan, rincian tagihan yang belum dibayar,
Daftar uang pemasuk, rincian kewajiban yang harus dibayarkan, bukti pembayaran hutang dan penerimaan piutang, transfer atau kwitansi pembayaran. Fungsi: mendukung penyusunan neraca dan analisis Klasifikasi portofolio dokumen adalah proses pengelompokan dokumen berdasarkan kategori tertentu agar lebih mudah diakses, dikelola, dan dianalisis. Berikut adalah beberapa cara klarifikasinya. 1. Berdasarkan jenis dokumen. Dokumen resmi atau surat perjanjian, kontrak, sertifikat, laporan keuangan. Dokumen teknis. Manual, panduan pengguna, spesifikasi teknis. Dokumen administratif, notulen rapat, memo, surat keluar atau masuk. Dokumen hukum, peraturan perusahaan, regulasi, dokumen litigasi. 2. Berdasarkan fungsi. Dokumen referensi, digunakan untuk rujukan jangka panjang atau misalnya SOP. Dokumen operasional, digunakan dalam proses bisnis sehari-hari, misalnya invoice atau proposal. Dokumen arsip, disimpan sebagai bukti historis atau untuk keperluan audit. 3. Berdasarkan kepemilikan atau penggunaannya. Dokumen pribadi, CV, portofolio individu, dokumen akademik, dokumen perusahaan, dokumen internal, organisasi atau bisnis, dokumen publik, bisa diakses oleh masyarakat luas atau laporan tahunan. 4. Berdasarkan format, dokumen fisik, cetak, manuskrip, buku, dokumen digital, PDF, Word, Excel, presentasi, dan database, dokumen multimedia, gambar, video, rekaman suara. 5. Berdasarkan keamanan dan kerahasiaan, dokumen rahasia hanya bisa diakses oleh pihak tertentu, misalnya NDA, dokumen keuangan. Dokumen terbatas, hanya bisa diakses oleh divisi tertentu. Dokumen publik bisa diakses oleh siapa saja. Apakah Anda membutuhkan klasifikasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan tertentu? Penyimpanan portofolio dokumen dapat dilakukan berdasarkan sistem penyimpanan arsip yang bertujuan untuk memudahkan akses, pengelolaan, dan keamanan dokumen. Berikut adalah beberapa metode sistem penyimpanan arsip yang umum digunakan. 1. Berdasarkan abjad. Dokumen disusun berdasarkan nama individu, perusahaan, atau subjek tertentu secara alfabetis. Cocok untuk surat menyurat, file klien, arsip personal. Contoh: Andi Pratama, folder A, Budi Santoso, folder B. 2. Berdasarkan nomor. Dokumen diberi kode angka secara berurutan atau berdasarkan kategori tertentu. Cocok untuk faktur, laporan keuangan, kartu stok. Contoh: invoice 001/2024, laporan keuangan 002/2024. 3. Berdasarkan tanggal. Dokumen disusun berdasarkan tanggal penerimaan atau pembuatan. Cocok untuk surat masuk atau keluar, arsip proyek, laporan bulanan. Contoh: folder Januari 2024, berisi dokumen dari Januari. 4. Berdasarkan subjek. Dokumen dikelompokkan berdasarkan topik atau kategori tertentu. Cocok untuk dokumentasi proyek, arsip hukum, materi pelatihan. Contoh: folder pajak untuk semua dokumen perpajakan, folder kontrak untuk semua perjanjian bisnis. 5. Berdasarkan wilayah atau lokasi. Dokumen disimpan berdasarkan lokasi geografis tertentu. Cocok untuk perusahaan dengan cabang di berbagai wilayah, arsip properti. Contoh: folder Jakarta, berisi dokumen kantor cabang Jakarta. 6. Berdasarkan warna. Penggunaan kode warna untuk membedakan kategori dokumen. Cocok untuk penyimpanan fisik dengan akses cepat. Contoh: map biru untuk dokumen keuangan, map merah untuk dokumen hukum. 7. Berdasarkan digital atau elektronik. Menggunakan sistem penyimpanan berbasis komputer atau cloud. Cocok untuk organisasi modern manajemen dokumen online. Contoh: Google Drive, OneDrive, Dropbox untuk penyimpanan file digital.
Sistem manajemen dokumen DMS seperti M-Files, SharePoint. Setiap sistem memiliki kelebihan dan cocok untuk kebutuhan yang berbeda. Apakah Anda memerlukan rekomendasi untuk kasus tertentu? Tidak. Permasalahan dalam laporan keuangan portofolio dokumen bisa muncul karena berbagai faktor, baik dalam penyimpanan, pengelolaan, maupun akurasi data. Berikut adalah beberapa permasalahan umum beserta solusinya. 1. Kesalahan dalam pencatatan data. Kesalahan input angka atau salah ketik, salah desimal, duplikasi, atau data hilang. Tidak ada sistem validasi data. Solusi: gunakan software akuntansi untuk otomatisasi pencatatan. Terapkan sistem validasi dan verifikasi sebelum laporan difinalisasi. Gunakan metode double entry pembukaan berpasangan untuk meminimalkan kesalahan. 2. Tidak konsisten dalam penyimpanan dokumen. Permasalahan dokumen keuangan tersebar di berbagai tempat fisik dan digital. Sulit menemukan dokumen karena sistem penyimpanan yang tidak terstruktur. Tidak ada backup data. Solusi: gunakan sistem penyimpanan arsip terstruktur abjad, nomor, tanggal, atau subjek. Simpan dokumen digital di cloud, Google Drive, OneDrive dengan folder khusus. Lakukan backup rutin ke penyimpanan eksternal atau server terpisah. 3. Kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi. Permasalahan laporan keuangan tidak sesuai dengan standar akuntansi, PSAK atau IFRS. Pajak dan kewajiban hukum tidak tercatat dengan benar. Kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Solusi: konsultasikan dengan akuntan atau auditor untuk memastikan kepatuhan. Gunakan software yang mengikuti standar akuntansi terkini. Buat standar operating prosedur untuk memastikan kepatuhan pajak dan regulasi. 5. Keamanan dan kerahasiaan data. Permasalahan dokumen keuangan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Risiko keboboran dan akibat pencurian atau serangan siber. Solusi: gunakan akses terbatas berdasarkan peran, ekspresi file penting, dan gunakan sistem keamanan berlapis. Terapkan kebijakan password yang kuat dan autentik 2 faktor untuk akses digital. 6. Tidak ada integrasi dengan sistem lain. Permasalahan data keuangan terpisah dari sistem lain, HR inventaris penjualan. Butuh waktu lama untuk merekonsiliasi data antar sistem. Solusi: gunakan software ERP Express yang terintegrasi. Hubungkan sistem keuangan dengan sistem pajak dan perbankan untuk otomatisasi. Terapkan API untuk menyinkronkan data antar aplikasi. Jika ada mengalami kendala spesifik dalam laporan keuangan portofolio dokumen, saya bisa membantu dengan solusi yang lebih terperinci. Kesimpulan laporan keuangan portofolio dokumen. Laporan keuangan portofolio dokumen merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan gambaran akurat mengenai kondisi keuangan suatu individu, organisasi, atau perusahaan. Penyusunan dari penyimpanan yang baik memastikan transparansi, efisien, dan keputusan terhadap regulasi. Beberapa poin utama dalam kesimpulan ini meliputi pentingnya akses akurasi konsistensi. Kesalahan dalam pencatatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian laporan dan pengambilan keputusan yang salah. Standarisasi dan validasi data diperlukan menjaga keakuratan laporan. Sistem penyimpanan yang efektif. Menggunakan metode penyimpanan berbasis abjad, nomor, tanggal, atau subjek mempermudah pencarian dokumen. Digitalisasi dan penggunaan cloud storage membantu menjaga keamanan serta aksesibilitas data. Kepatuhan terhadap regulasi. Laporan keuangan harus sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku, SPAEK, IFRS, atau GAAP. Kebutuhan terhadap regulasi perpajakan dan hukum sangat penting untuk menghindari sanksi, keamanan dan kerahasiaan data. Dokumen keuangan harus dilindungi dengan sistem keamanan yang baik untuk mencegah kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan hukum sangat penting untuk menghindari sanksi, keamanan dan kerahasiaan data. Dokumen keuangan harus dilindungi dengan sistem keamanan yang baik untuk mencegah akses tidak sah. Enkripsi, autentikasi dua faktor, serta kontrol akses berjenjang dapat meningkatkan perlindungan data. Integrasi dengan sistem lain. Laporan keuangan yang terintegrasi dengan sistem lain meningkatkan efisiensi operasional. Penggunaan ERP dan software akuntansi membantu otomatisasi proses keuangan. Secara keseluruhan, pengelolaan laporan keuangan portofolio dokumen yang baik mendukung pengembalian keputusan yang lebih tepat, meningkatkan efisiensi, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi teknologi dan sistem yang terorganisir menjadi kunci dalam menjaga efektivitas dan keamanan dokumen keuangan.